Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bersama dengan seorang yang sangat luar biasa. Nanti akan bercerita tentang perjalanan karirnya dan juga bercerita mengenai tentang perjuangan bisnisnya. Yang mana bisnisnya ini adalah bisnis yang fenomenal. Mari kita kenal dulu beliau, Bapak Dr. Arafat Yasir. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, baik. Ya, terima kasih banyak ini. Saya sudah diundang ke sini. Siap. Mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah wadah untuk kita sama-sama saling mencerahkan begitu. Betul. Nah, Ya. Luar biasa sudah menyisikan waktunya untuk hadir di Kampung Anggrek Production, channel yang sifatnya edukasi, motivasi, dan inspirasi untuk warganya. Jadi Baik. warganya kita ini kan penontonnya kita ini disebut dengan warga Kampung Anggrek. Pak, Warga Kampung Anggrek. wajib kenalan. Kalau tiba di Kampung Anggrek itu narasumber flashback dulu, pendidikannya, kemudian pekerjaannya sampai di titik ini. Saya SD di Kolaka Utara di Siap. Susua. Itu saya tamat SD tahun 86. Kemudian hijrah ke Palopo, sekolah di pesantren. Jadi ya model-model begini pernah juga di pesantren 6 tahun. Pesantren. Sampai tamat SMA di Datuk Sulaiman Palopo. Kemudian ke Makassar kuliah. Saya kuliah di Teknik Sipil UMI. Sipil Umi. Tapi karena satu dan lain hal saya berhenti. Kemudian sempat kuliah di Akademi Perhotelan, Iya. D3 saya selesai di sana. Kemudian lanjut ke Unismu Makassar, Unismu. S1. Kemudian setelah itu saya di dunia kerja. Iya. Ya. Pertama kali saya di PLN sebagai karyawan PLN pada waktu itu. Kemudian perpolitikan Indonesia memanggil saya. Oh, Pas reformasi 98, 99 saya jadi senator. Salah satu partai politik, dan alhamdulillah sempat jadi anggota DPRD Kabupaten Kolaka tahun 99 sampai 2004. sampai 2004. Kemudian satu dan lain hal saya berhenti dan tidak lagi melanjutkan karir politik itu. Saya masuk di kampus. Saya diajak oleh Bapak Ashari, waktu itu beliau sebagai ketua STIKIP. Dan di kampuslah saya mulai berkiprah sebagai orang yang mencoba membagi pengalaman, membagi ilmu pengetahuan, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih di kampus. Jadi kampus yang membuat saya kuliah S2 dan kampus yang membuat saya kuliah S3. Oh, kalau S2-nya dulu di S2-nya saya di Surabaya, Surabaya. ambil administrasi publik, kemudian S3 di Makassar. Namun sampai sekarang terus terang saya belum selesai di sana. Tahap akhir sih. Kalau proses kuliahnya sudah selesai, sisa tugas terakhir. Iya. Menyusun disertasi. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, biasanya tadi sempat dari karyawan atau pegawai, karyawan PLN ya, Iya. karyawan PLN. Terus didaulat jadi seorang senator Iya. selama satu periode. Mm-mm. Biasanya ketika sudah merasakan satu periode, maka akan merasakan periode-periode berikutnya. Apa yang membuat lari ke akademisi? Iya. Waktu itu saya mungkin anggota DPR termuda. Termuda. Usia 24 tahun pada waktu itu. 24 tahun. Dan secara psikologi usia 24 tahun itu usia di mana orang lagi kencang-kencangnya idealisme. Betul. Dan ketika saya masuk di DPR, saya menghadapi hal-hal yang menurut pandangan saya pada waktu itu kok seperti itu. Iya. Dan saya tidak bisa mensejajarkan diri untuk cepat berakselerasi dengan kondisi. Iya. Dan itu menjadi dilema tersendiri dalam benak saya, sehingga saya putuskan mungkin di sini bukan tempat saya yang ideal. Iya. Dan pada waktu itu Pak Ashari menawarkan untuk masuk di kampus, dan ketika saya masuk di kampus saya merasa bahwa di kampuslah tempat saya. Dan terbukti sampai hari ini saya masih setia menjadi Iya. seorang dosen di kampus, begitu.
Ya, karena merasa di waktu di senator ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Iya. tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tetapi Pak Dokter ini masih mau didengarkan inspirasinya, makanya memilih kampus karena di situ banyak mahasiswa Iya, betul. yang masih mau mendengarkan. Iya, benar. Di situ mungkin alasannya. Nah, Iya. dengar-dengar. Pak Dokter ini juga kan selain mengajar di kampus, juga aktif di usaha, bisnis. Iya. Tapi bisnisnya adalah bisnis yang saya bilang tadi, bisnis fenomenal di mana tidak ada pabriknya, tidak ada tempat usahanya, tapi bisnisnya jalan terus. Iya. Nah, ini yang biasa dikenal kalau kebanyakan masyarakat ketika disebut 3 huruf ini, banyak yang alergi, Pak Dokter. Nah, Banyak yang betul. banyak yang ketika disebut M, L, M, waduh, jangan. Mi. Nah, apa yang membuat Pak Dokter ini terjun dan menyukai itu? Berarti kacamata Pak Dokter ini lain daripada orang yang saya bilang tadi. Iya, jadi karena saya seorang dosen, Iya. jadi kebiasaan saya itu membaca buku. Iya. Ada satu buku yang menginspirasi saya kenapa saya mau terjun di dunia bisnis. Iya. Buku itu ditulis oleh Bapak Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Beliau itu pernah dinobatkan sebagai gurunya orang kaya di Amerika. Iya. Karena beliau pernah menjadi orang kaya nomor 2 kalau saya tidak salah pada waktu itu. Iya. Nah, Robert Kiyosaki banyak menulis buku dan buku-bukunya itu dibaca oleh orang, membuat orang terinspirasi dan akhirnya orang mengikuti apa yang menjadi resep-resep yang beliau tulis Iya. sebagai gagasan dari hasil uji cobanya dalam kehidupan bisnisnya. Dan saya termasuk orang yang setelah membaca buku itu merasa bahwa ternyata hidup ini yang bikin susah kita sendiri. Hidup ini yang bikin susah kita Cara sendiri. memilih hidup itulah yang membuat kadang-kadang kita memilih cara hidup yang sulit. Iya. Seperti itu kan. Nah, senada dengan apa yang Om Jack tanyakan, Iya. bahwa banyak juga teman-teman saya, rekan-rekan di kampus juga bertanya, kenapa Pak Rapat mau bisnis? Apakah tidak cukup jadi dosen saja? Kan betul. begitu. Bukankah jadi dosen itu yang pertama pekerjaan mulia, kemudian waktu banyak terkuras Betul. untuk itu. Kenapa mau memilih bisnis? Saya cuma bilang begini, bahwa masuk surga itu mahal. Masuk surga itu mahal. Mahal. Iya. Ya. Tergantung orang akan menilai apakah yang saya sampaikan itu benar atau Iya. salah. Tapi saya merasa bahwa masuk surga itu mahal. Walaupun ya Tuhan itu menggratiskan kepada orang-orang tertentu. Betul. Nah, untuk menjadi orang-orang yang digratiskan Tuhan tidak mudah dan tidak gampang. Jadi saya tidak mengambil risiko itu, ya. Sehingga saya mencoba untuk bagaimana caranya saya juga bisa masuk surga. Iya. Dan dari pengalaman hidup ternyata masuk surga itu mahal. Artinya? Kan begini, tunggu, saya potong Pak Dokter. Saya rasa kalau masuk surga, saya rasa hal yang paling murah. Ya, Karena dari rumah ke masjid, itu cukup jalan kaki dan tidak butuh biaya. ya, Artinya bahwa cukup kita ibadah, ya sudah. Jadi kata mahal itu dari mana? Ya. Sudut pandang Pak Dokter ini. benar-benar. Orang Ya. juga pada Iya. berkomplain begitu. Saya mengatakan begini, ibadah yang Anda lakukan yang merupakan kewajiban itu utang sama Tuhan. Utang. Anda tidak lakukan, Anda berutang. Dan Iya. ibadah itu bukan itu yang membuat Anda masuk surga. Yang membuat Anda masuk surga karena Tuhan itu ridho kepada Anda. Iya. Supaya Tuhan ridho sama Anda, maka Anda harus mampu menjadi orang yang diridhoi juga kepada sesama manusia. Iya. Makanya ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh para pemuka-pemuka agama kita, para ustadz dan kiai. Dia mengatakan begini, seandainya ada seseorang yang sudah meninggal dunia, dihidupkan kembali, maka yang dia mau lakukan pertama kali adalah bersedekah. Bersedekah. Ya, memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, untuk memberikan sesuatu kepada orang lain kan berarti harus ada yang kita miliki untuk yang diberikan. Iya. Ya kan? Seperti itu. Betul. Nah, kalau kita tidak punya apa-apa yang untuk kita berikan, paling kita cuma bersedekah lewat senyum. Iya. Dan senyum itu tidak bisa membuat orang lepas dari masalahnya. Masalahnya. Begitu. Terutama himpitan ekonomi. Betul.
Karena biar bagaimanapun hidup ini kita tidak bisa terlepas dari ekonomi. Betul. Sehingga kenapa saya memilih bisnis? Karena ini yang saya pelajari dari Robert Kiyosaki, Iya. bahwa apa sih sesungguhnya yang kita kejar dalam hidup ini? Iya. Ya. Dan setelah kita merenung, kita merasa bahwa sesungguhnya yang kita kejar di muka bumi ini cuma satu. Satu. Kita ingin bahagia. Kita ingin bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kan begitu? Iya. Ya. Nah, untuk bisa bahagia, itu tidak serta-merta perlu diusahakan, harus ada sarananya. Betul. Dan untuk mengadakan sarana itu butuh biaya. Butuh biaya. Butuh biaya. Contoh, kita punya orang tua Iya. yang sudah tua. Dia pingin sekali ke Mekah. Mekah. Ingin melihat Ka'bah, ingin sholat di sana, ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW, kan begitu. Betul. Tapi kan ke Mekah itu pakai duit, Pak, pakai uang. Pakai uang. Ini saya katakan mahal. Iya. Jadi kita harus memiliki sarana dan prasarana itu untuk bisa membahagiakan orang tua. Salah satu contoh ya. Iya. Walaupun tidak semua orang tua itu secara gamblang ngomong sama anaknya, Betul. nak kasih naik saya mau ke Mekah. Saya mau sekali Saya ketemu mau ke dengan Tanah Suci. Rasulullah. Betul. Kan begitu. Tidak semua orang tua mau gamblang ngomong sama anaknya, karena orang tua itu paling tahu tentang apa yang menjadi kesusahan anaknya. Betul. Nah, itulah salah satu yang membuat saya harus bisnis. Karena kalau saya mendapatkan uang dengan cara bekerja, pasti uang yang saya dapatkan terbatas. Iya. Nah, di buku Robert Kiyosaki itu, saya lagi-lagi ngomong tentang bukunya Robert Kiyosaki. Beliau mengatakan begini, bahwa untuk bisa mendapatkan uang itu cuma dua caranya. Cuma dua. Kalau Anda tidak bekerja, ya berusaha. Bekerja Dan berusaha. Berusaha. Makanya selalu katakan bekerja dan berusaha. Nah, kalau Anda mendapatkan uang dengan cara bekerja, maka Anda akan mendapatkan uang itu terbatas. Karena Anda tidak cari uang di situ. Iya, Anda iya, dikasih iya. uang. Ya kan? Nah, tergantung kalau Anda kerja sama pemerintah, Anda digaji, ya digaji sama pemerintah. Kalau Anda kerja di sebuah perusahaan, Anda digaji oleh perusahaan itu. Kalau Anda bekerja sama seseorang, maka Anda akan digaji sama seseorang itu. Iya. Intinya bahwa ketika kita mendapatkan uang dengan cara bekerja, kita diberi uang. Dan hal yang namanya pemberian itu pasti terbatas. Terbatas. Sangat terbatas. Betul. Bukan semaunya kita kan. Berdasarkan kontrak, agreement yang memang sudah disepakati sebelumnya. Iya. Nah, kalau dengan uang yang terbatas, mustahil saya bisa melakukan banyak hal. Iya. Ini ya dalam kehidupan saya. Ya. Iya. Saya mustahil melakukan banyak hal. Padahal banyak hal yang saya ingin lakukan. Tapi sayang itu semua harus berawal dari seberapa besar modal yang saya miliki. Betul. Contoh, saya ingin kasih naik umroh imam masjid. Ya. Kan saya harus punya uang untuk bisa mengumrahkan dia. Ketika dapat guru ngaji, saya ingin mengumrahkan guru ngaji ini. Tapi saya tidak bisa melakukan itu kalau saya tidak memiliki uang. Nah, kalau uang yang saya mau mengumrahkan orang menunggu dari hasil bekerja, impossible. Iya. Ya, karena semuanya terbatas. Betul. Untuk diri saya mungkin tidak cukup dan keluarga. Betul. Seperti itu. Nah, ada cara orang mendapatkan uang dengan cara berusaha. Berusaha. Nah, ini real betul-betul mencari uang. Mereka lah para pengusaha. Iya. Ya, bahasa kerennya pebisnis. Iya. Bahasa milenialnya entrepreneurship. Nah, pengusaha ini kan ada berapa golongan? Ya. Ada pengusaha konvensional, Ya. ada juga pengusaha yang seperti yang Pak Dokter ini jalankan. Kenapa memilih yang kenapa tidak memilih konvensional? Iya. Kenapa memilih multi level? Saya ini seorang dosen. Iya. Saya punya kontrak dengan pemerintah. Iya. Hari Senin sampai hari Jumat saya harus stay Iya. untuk mengabdikan diri kepada pemerintah. Iya. Satu sisi saya juga ingin berbisnis, Iya. maka saya harus cari bisnis di mana kewajiban saya sebagai seorang dosen itu tidak terganggu, Iya. tidak terbengkalai. Iya. Ya kan? Nah, kalau saya berbisnis konvensional, maka tentu saya harus betul-betul men-setting waktu agar bisnis konvensional saya ini bisa berjalan. Bisa berjalan. Nah, itu salah satu. Yang selanjutnya adalah berbisnis konvensional itu selalu mengatakan berapa modalnya. Berapa modalnya? Karena ingin membangun sebuah bisnis yang besar, butuh modal yang besar. Betul. Ingin mendapatkan laba keuntungan yang besar harus dari bisnis yang besar. Bisnis yang besar. Gitu. Nah, saya tidak punya modal besar. Iya. Ya, saya tidak punya modal besar, tapi saya ingin menghasilkan sesuatu yang besar dan itu tidak bisa saya dapatkan di bisnis konvensional. Nah, ada satu sistem bisnis yang menjadi tren kekinian bahwa dengan
modal semangat, modal impian, ditambah dengan sedikit modal finansial, itu bisa menghasilkan hasil yang besar. Hasil yang Nah, besar. inilah yang disebut dengan multi-level marketing. Multi-level marketing. Ya, di Indonesia disebutnya multi-level marketing. Iya. Kalau di Eropa itu disebut direct selling. Direct selling. Kalau di Amerika, Asia, dan Asia Tenggara disebut network marketing. Iya. Jadi satu sistem bisnis di mana sistem pemasaran produk itu tidak melalui sistem pemasaran konvensional. Karena jujur saja dalam sistem pemasaran konvensional, bagi perusahaan-perusahaan besar, itu biaya distribusi plus iklan itu memakan biaya sampai 70-80% dari total harga, total price yang harus dibayar oleh konsumen. Iya. Nah, dengan bisnis network marketing ini dipangkas. Iya. Dipangkas jalur distribusinya plus iklannya, dan biaya pemangkasan ini diberikan kepada mereka-mereka yang menjadi mitra bisnis atau member dari perusahaan MLM itu. Iya. Ya, dalam bentuk bonus dan dalam bentuk reward. Iya. Sehingga terkesan, wah, bisnis ini enggak rasional. Iya. Kenapa bisa berbonus besar, berreward besar? Iya. Padahal modalnya sedikit, kan Iya. begitu bahasa orang-orang awam kan. Ini bisnis yang tidak wajar, tidak Betul. masuk akal. Nah, inilah yang menjadi saya sebagai pegiat MLM Iya. itu berupaya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa bisnis MLM itu adalah satu metode distribusi produk dari produsen ke konsumen dengan cara melibatkan orang, Iya. tidak melibatkan sistem yang ada di konvensional. Iya, iya. Seperti itu. Jadi ketika Anda menjadi seorang pebisnis network marketing, Anda masuk sebuah multi level dan Anda menjadi mitranya, maka Anda harus bersedia menjadi orang yang berperan di seluruh jalur distribusi plus iklannya. Iya, iya. Dengan satu balasan bahwa Anda akan mendapatkan reward, Anda mendapatkan bonus yang besar. Kenapa? Bonus yang Karena besar. peran-peran ini Anda ambil. Iya. Bahkan sebagai kurir pun Anda ambil. Betul. Gitu. Seperti itu. Namun sebenarnya ini menjadi tantangan besar sih bagi kita pegiat MLM yang betul-betul paham apa itu MLM. Karena stigma masyarakat sekarang terhadap MLM itu negatif. Iya. Dan itu tidak bisa disalahkan. Iya. Ya, kenapa? Karena mereka melihat fakta di lapangan. Iya. Karena banyak orang ber-MLM itu sekedar ikut-ikutan, sekedar karena euforia melihat orang Betul, betul. tiba-tiba dapat reward, dia juga ingin tanpa ada keinginan untuk belajar sungguh-sungguh. Iya. Karena MLM itu bisnis yang memang ada ilmunya. Jadi harus dipelajari. Sehingga dalam perjalanannya banyak sekali orang yang ketika dia ber-MLM, kemudian dia gagal di MLM itu. Iya. Tidak mendapatkan bonus, tidak mendapatkan reward. Iya. Nah, ketika itu terjadi, maka yang dia salahkan adalah MLM-nya. Memang MLM itu tidak bagus. Padahal sesungguhnya dia yang tidak memahami dan menjalankannya. Nah, begini Pak Dokter, saya melihat betul kata Pak Dokter bahwa MLM ini bagi masyarakat banyak yang negatif karena itu tadi. Sepakat kalau si pelakunya, si yang pegiat ini yang belum bisa dikategorikan dia pegiat. Iya. Karena baru mencoba, susah mungkin dia rasa. Iya. Karena dianggap mungkin gampang di awal. Iya. Begitu dia coba susah, akhirnya dia mundur dan dia mengatakan bahwa saya gagal dan inilah yang menjadi biang. Iya. Sehingga menginformasikan ke yang lain bahwa bisnis ini Tidak jelek. baik. Iya. Bisnis ini tidak baik. Benar. Tetapi tidak semua juga pegiatnya atau pelakunya, tetapi ada juga memang perusahaan yang berlabelkan multi level itu kita tidak bisa pungkiri. Ini apakah dikatakan perusahaan MLM yang bonafit atau hanya mengatasnamakan MLM tapi sebenarnya dia itu sistem money game? Iya. Atau seperti apa pendapat Betul. Pak? Jadi ya dalam kehidupan sehari-hari selalu kan kita diperhadapkan dari dua hal. Dua sisi yang berbeda. Ada yang baik, ada yang buruk. Iya. Ada yang plus, ada minus. Ya, Iya. seperti itulah. Nah, sama juga dengan MLM. MLM itu kan dibangun oleh sebuah perusahaan. Iya. Nah, yang pertama bahwa tidak semua perusahaan itu yang sungguh-sungguh mau ber-MLM. Tidak semua. Betul. Ya kan begitu. Sehingga negara kita ini menginisiasi supaya ada asosiasinya. Ada asosiasi. Nah, di MLM itu ada namanya APLI, Iya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dialah menjadi induk organisasi yang menjadi parameter
bagi masyarakat umum bahwa betul-betul ini MLM yang bisa kita ikuti Yang bisa diikuti. karena dia terdaftar di APLI. Iya, iya. Kemudian ada juga namanya SIUPL, SIUPL. surat izin penjualan langsung. Itu dia harus punya. Dia punya IUPB, izin usaha penjualan berjenjang. Iya, iya. Itu semua harus dimiliki oleh MLM yang betul-betul beriktikat menjalankan bisnis ini secara multi level marketing. Iya. Nah, namun ya masyarakat mana tahu yang seperti itu kan, karena tidak ada juga, bukan tidak ada, mungkin belum banyak upaya-upaya dari APLI dan pemerintah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Iya. Nah, seiring dengan perjalannya waktu, begitu banyak orang yang pertama kali menggebu-gebu ber-MLM karena waktu dipresentasi luar biasa sekali bonusnya, luar biasa sekali reward-reward yang akan didapatkan, tapi dalam perjalanannya dia harus kecewa, dan itulah yang menjadi potret bagi masyarakat bilang MLM memang tidak ada apa-apanya. Iya, iya, iya. Nah, sehingga memang dari perjalanan itu, karena memang MLM itu tidak mengisyaratkan harus punya ijazah S1 Betul. dan lain sebagainya, siapapun boleh masuk, sehingga memang akan hadirlah orang-orang yang lebih banyak gagal. Akan hadir orang yang lebih banyak gagal daripada yang sukses. Kenapa? Karena itu tadi, dia sekedar gabung mungkin karena rajuan teman, atau karena melihat informasi yang sepotong-sepotong, atau karena dia tidak enak. Betul. Karena yang mengajaknya mungkin kawan baik, atau dia memiliki semacam hutang budi dan lain sebagainya. Banyak sekali yang membuat orang terkadang ber-MLM. Iya. Nah, sehingga inilah yang menjadi potret yang dilihat masyarakat. Sehingga paling tidak ada 8 stigma. Ada 8 stigma? Ya, ada 8 stigma masyarakat yang sangat kontroversi terhadap MLM. Oh, inilah yang menginisiasi. Iya. Pak Dokter ini membuat satu buku ya? Iya. Atau satu jurnal atau buku? Satu buku. Satu buku yang mengangkat judul kontroversi masyarakat terhadap multi level marketing. 8 itu. Iya. Ya. Nah, 8 kontroversi itu sebenarnya kita tidak bisa salahkan masyarakat. Yang pertama dia katakan begini, bisnis MLM itu bisnis jualan. Iya, satu. Menjadi sales. Betul. Nah, tidak bisa disalahkan karena banyak orang yang berpikir sederhana bahwa ber-MLM itu jualan. Betul. Padahal nama saja multi level marketing atau network marketing. Ya. Bukan sales marketing. Walaupun di dalamnya kita berjualan, tapi teknik berjualannya tidak seperti teknik berjualan konvensional. Seperti yang dipandang oleh masyarakat awam. Ya, karena di hidup ini tidak ada yang tidak jualan. Sebagai dosen, saya jual ilmu. Betul. Ya, atau saya menjual ilmu saya, kan begitu. Jadi semua orang jualan sih sebenarnya. Jadi ada apa dengan jualan, gitu kan? Betul. Tapi kan masyarakat tidak paham itu. Nah, dia katakan bahwa MLM itu bisnis jualan. Saya tidak ada bakat jualan. Aduh, saya tidak cocok. Padahal sesungguhnya bisnis MLM itu adalah bisnis membangun organisasi. Iya. Bisnis membangun organisasi bisnis yang tentu istilahnya namanya membangun aset. Asetnya adalah manusia di dalam ini. Jadi sesungguhnya bisnis MLM itu adalah bisnis di mana kita mencoba menarik konsumen ke basis bisnis ini. Betul. Yang pertama. Yang kedua, ada pandangan orang bilang bisnis MLM itu adalah bisnis yang produknya sesungguhnya tidak laku jadi dikasih MLM. Bisnis tidak laku itu MLM itu produknya. Ya, tapi sesungguhnya kalau kita melihat ternyata bisnis MLM itu adalah bisnis yang produknya memang produk yang dipertaruhkan kualitasnya. Kenapa? Karena di dalam distribusi produk-produk di MLM itu tidak menggunakan public figure untuk mempengaruhi opini publik. Tapi betul-betul pure kekuatan daripada manfaat atau khasiat daripada produk itu. Betul. Ya, sehingga banyak sekali realitas yang kita bisa melihat orang dengan mengkonsumsi herbal-herbalnya atau menggunakan produk-produknya, kadang keluhan mereka bisa teratasi. Jadi sesungguhnya itu tidak benar. Itu. Kemudian kontroversi yang ketiga dia katakan begini, MLM itu usaha tidak profesional. Nah, ini yang sering saya dapat. Kenapa itu Pak Rapat mau-maunya itu menjalankan bisnis MLM? Bisnis MLM itu bisnis apa? Itu bisnis tidak profesional. Itu bahasanya mereka. Dan itu tidak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena
masyarakat awam yang ikut-ikutan ber-MLM itu mereka tidak tahu ilmunya, sehingga mana mungkin dia mau profesional kalau dia tidak tahu ilmunya. Betul. Seperti itu. Padahal bisnis MLM itu adalah bisnis yang paling profesional. Kita bisa lihat di salah satu buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. Buku itu judulnya The Business School. The Business School. Ya. Di halaman 6 beliau mengatakan bahwa orang-orang yang berkecimpung di dunia MLM itu adalah orang-orang yang profesional, yang paling profesional di antara orang-orang yang profesional. Iya. Ya. Sesungguhnya bisnis MLM itu bisnis profesional. Iya. Ya. Ada tahapan-tahapan di mana kita mencoba memperkenalkan bisnis ini ke orang, dan tahapan-tahapan itu menggambarkan bahwa betul-betul Anda profesional. Iya. Namun ya sekali lagi bahwa masyarakat kita hanya sekedar ikut, mungkin karena ikut-ikutan, ada euforia orang tetangga yang dapat reward, sehingga dia juga mau seperti itulah, mau ikut seperti itu, tanpa dia bisa melihat bahwa ada proses yang harus dilalui. Iya. Proses itu adalah proses belajar di dalam. Proses belajar. Iya. Iya, berikutnya. Makanya MLM yang baik itu adalah MLM yang memiliki sekolah bisnis. Sekolah bisnis. Ya, Business memiliki school. sekolah bisnis dan business school. Nah, selanjutnya kontroversi yang hadir juga di tengah-tengah masyarakat bahwa produk-produk MLM itu harganya di markup. Mahal sekali. Itu membuat mereka itu selisih harganya menjadi bonusnya. Iya. Sehingga bisa dapat mobil, bisa dapat apa, dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya tidak ada yang di markup. Sama harganya dengan produk-produk yang lain. Yang membuat MLM itu harganya lebih di atas sedikit, karena memang dia kualitasnya premium. Iya. Kualitas premium. Nah, kenapa orang mengatakan bisnis MLM itu mahal? Karena dia melihat dari mana sebuah perusahaan bisa memberikan bonus yang ratusan juta, reward yang begitu heboh, mobil sampai mobil mewah, kalau bukan harga produknya yang di markup. Iya. Padahal sesungguhnya kita harus memahami bahwa dalam perusahaan konvensional yang memakan banyak sekali biaya itu adalah jalur distribusi. Jalur distribusi. Plus iklan. Jor-joran mereka. Menyewa artis, kemudian membuat sebuah paket informasi, kemudian kontrak dengan pihak media. Itu luar biasa biayanya. Iya. Ya, jadi jalur distribusi produk konvensional sampai ke konsumen itu mulai dari pabrik, terus kalau dia pabriknya di luar negeri harus melalui importir. Betul. Kalau perusahaan dalam negeri langsung ke distributor utama, dari distributor utama ke distributor wilayah, masuk ke distributor cabang, terus masuk ke grosir, terus masuk ke toko, baru sampai ke konsumen. Nah, dalam jalur distribusi ini butuh biaya. Karena butuh perusahaan-perusahaan yang memang harus berdiri, dan itu semua inilah yang dipangkas, dan inilah yang dipangkas. Dilarikan ke reward. Iya, karena seorang mitra bisnis di perusahaan MLM, dia harus menjadi seorang distributor. Dia harus menjadi seorang pengguna. Iya. Dia harus menjadi seorang brand ambassador. Betul. Dia harus menjadi bintang iklan. Bahkan dia harus menjadi kurir. Betul. Iya, dia harus menjadi kurir, mengantar barang, dan semua proses ini itu sebenarnya dibayar. Dalam kehidupan nyata itu dibayar. Ya. Nah, cara membayarnya di MLM itu adalah melalui reward dan bonusnya. Dan itu dilaksanakan secara transparan. Nah, ini lagi. Ada bahasanya orang juga mengatakan bahwa bisnis MLM itu adalah bisnis yang tipu menipu. MLM itu menipu lewat mulut. Ya. Ya. Kemudian dia bilang ini bisnis tipu menipu, cuci otak. Iya, betul. Padahal sesungguhnya bukan. Tidak ada yang ditipu di sini. Karena ketika seseorang ingin memperkenalkan bisnis, itu kita fair memperlihatkan ini loh produknya, harganya sekian, ini manfaatnya, kemudian sistem kerjanya begini, Anda mendapatkan bonus ini, dan bonus ini, dan ketika Anda mencapai pada begini, Anda akan mendapatkan reward ini. Dan semuanya itu terlaksana. Iya. Di awal kita bergabung, kita sudah diberitahu itu. You bayar, ada produk. Ada produk. Yang riang. Kita mengeluarkan uang tanpa kelihatan. Nah, ini yang biasa permainannya perusahaan-perusahaan yang money game biasanya seperti itu. Ya, terus Pak. Nah, kemudian di bisnis MLM katanya, ya ini yang paling sering ini. Ya. Yang duluan masuk itu yang paling untung, yang belakangan itu rugi. Betul. Nah, ini sistem piramid lah. Ya, seperti itu katanya sistem piramid. Yang duluannya katanya untung, belakangan itu buntung. Betul. Saya juga
biasa kalau mendapatkan itu tidak buru-buru mengkantor. Iya. Saya cuma bicara begini, sampaikan begini. Apa salahnya kalau orang yang duluan itu untung? Iya. Atau dia lebih banyak mendapatkan keuntungan? Iya. Toh karena dia yang lebih duluan membangun bisnis ini. Iya. Di mana-mana pun, yang lebih duluan dia ada posisi puncak, itu pasti yang paling lebih banyak mendapatkan hasil. Betul. Di kantor, satu dinas, yang paling tinggi gajinya siapa? Kepala dinas. Iya. Kan begitu. Di sebuah pemerintahan kabupaten, yang paling tinggi gajinya siapa? Yang paling pucuk pimpinan. Iya. Ya memang semuanya piramid. Tapi tidak mesti bahwa dia yang duluan, dia yang cepat mendapatkan rewardnya dan banyak penghasilan. Kalau dia tidak bekerja. Ya, justru di MLM inilah sesungguhnya tidak piramid. Iya, betul. Sesungguhnya tidak piramid. Bukan siapa yang duluan, tetapi siapa betul-betul menjalankan bisnisnya secara dan betul-betul konsisten Betul. dia menjalankannya, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Iya. Seperti itu. Nah, inilah kontroversi yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa tidak mesti yang duluan. Iya. Saya sudah membuktikan dalam saya ber-MLM bahwa upline saya itu saya lumbai. Saya lebih besar bonusnya, saya lebih tinggi posisinya, padahal dia yang lebih duluan. Betul. Dia membuat saya gabung di bisnis ini, tapi posisi saya, reward saya, bonus saya lebih besar daripada dia. Ini membuktikan bahwa secara fakta bukan yang duluan yang dapat untung. Betul. Lebih besar dibanding yang belakang. Oke, lanjut. Itu. Selanjutnya, ya. Ini sudah yang keberapa ini Pak Dokter? Yang terakhir. Yang terakhir sesungguhnya adalah bisnis tipu menipu, hati-hati katanya. Ya, ini juga tidak bisa kita salahkan karena seperti yang tadi Om Jack bilang bahwa ada memang perusahaan yang tidak bertanggung jawab cari keuntungan, menggembar-gemborkan bonus, orang bergabung 1-2 orang diberi bonus untuk menjadi fakta di lapangan, menarik orang. Ya, sehingga ketika orang banyak masuk tiba-tiba hilang. Nah, inilah yang membuat masyarakat berkata, ini bisnis tipu-tipu. Padahal sesungguhnya kalau MLM yang benar, seperti yang sampaikan Sadit bahwa dia terdaftar di APLI, punya IUPB. Ciri-cirinya itu ya. Siap. Nah, terakhir Pak Dokter, kita wajib. Jadi di Kampung Anggrek itu setiap narasumbernya wajib memberikan motivasi. Oh iya. Baik. Bisa. Saya biasa kalau bicara motivasi, saya selalu mau motivasi kalangan milenial. Karena saya merasa ini bahwa saya bukan anak milenial. Karena dialah yang generasi kita selanjutnya. Setelah kita bahwa selanjutnya. Yang harus mereka lakukan hari ini adalah jangan berpatokan bahwa yang namanya bekerja, mendapatkan penghasilan itu secara terhormat hanya karena dia jadi pekerja, apalagi sebagai pegawai atau karyawan. Iya. Itu salah satu saja. Betul. Tapi seharusnya mereka mampu menjadi orang-orang yang mampu mandiri, menjadi pebisnis handal, sehingga dia bisa menghidupi orang lain. Apalagi kalau dia seorang entrepreneur, alhamdulillah dia bisa membuka lapangan pekerjaan kepada orang. Jangan mengatakan bahwa yang namanya pekerjaan terhormat itu hanya sebagai pegawai atau karyawan. Karena justru sesungguhnya yang lebih hebat itu ketika seseorang itu bisa menjadi seorang pebisnis. Karena dengan menjadi seorang pebisnis, Anda menjadi orang kaya. Dan kalau Anda orang kaya, Anda bisa bergaya. Iya. Karena hanya orang kaya yang boleh bergaya. Iya. Karena kalau orang yang tidak kaya bergaya, dia susah. Pasti dia susahi dirinya. Betul. Seperti itu. Jadi karena kaum milenial itu kaum yang selalu ingin bergaya, maka sebelum kau jadi orang yang bergaya, upayakan dirimu jadi orang kaya. Betul. Supaya bisa jadi orang kaya, ayo menjadi seorang entrepreneur. Hei kaum milenial. Jadi kalau kau mau bergaya, bergaya harus menjadi orang kaya. Kalau kau menjadi orang kaya, kau harus jadi pebisnis. Keren sekali. Terima kasih Pak Dr. Arafat sudah hadir memberikan motivasinya, bercerita tentang bagaimana sih sebenarnya bisnis multilevel itu yang benar dan bagaimana caranya kita disebut sebagai pebisnis multilevel, penggiat multilevel, ternyata sudah dipaparkan semua. Terima kasih atas waktu yang sudah disisipkan untuk kita. Oke, teman-teman Kampung Anggrek, warga Kampung Anggrek dimanapun berada, demikian dialog dan bincang hangat saya bersama dengan suhunya multilevel. Oke, demikian saya Om Jack mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.